Di balik gerbang marmer setinggi hampir 3 meter, berdiri sebuah rumah megah bergaya kolonial modern yang tampak begitu angkuh, namun sunyi seperti tidak lagi bernafas. Rumah itu milik seorang wanita bernama Adele Mira Santoso, seorang janda berusia 34 tahun yang hidupnya tampak sempurna dari luar, tetapi retak di dalam. Sejak kematian suaminya 3 tahun lalu, Adele berubah menjadi sosok yang dingin, kaku, dan tak lagi percaya pada siapapun. Semua itu bukan karena ia ingin begitu, tetapi karena kehilangan telah menggerogoti seluruh ruang di hatinya. Seluruh waktunya kini hanya untuk merawat putrinya Dina, gadis kecil berusia 9 tahun yang dulu ceria dan lincah, namun kini lumpuh total setelah kecelakaan misterius saat liburan keluarga. Adele pernah berkelana dari Jakarta, Seoul, hingga Zurich demi memohon kesembuhan, memohon harapan, tetapi para dokter terbaik dunia hanya memberi satu kalimat yang membuat jiwanya runtuh sekali lagi. Dina tak akan pernah berjalan lagi. Rumah megah itu kini hanya menjadi tempat di mana waktu berhenti. Lampu-lampu kristal di langit-langit masih menyala, tetapi kehangatan yang dulu mengalir di setiap sudut telah padam. Adele sering duduk di balkon lantai 2, menatap taman belakang, tempat suaminya biasa mendorong Dina di ayunan kecil warna putih gading. Setiap kenangan adalah luka, setiap senyuman adalah perih. Namun, pada suatu sore mendung, ketika Adele merasa bahwa hidupnya mungkin memang tak lagi memiliki cahaya, seseorang yang tidak pernah ia bayangkan, bahkan tidak pernah ia harapkan, muncul di balik gerbang marmer itu. Seorang pria muda dengan pakaian lusuh, sepeda tua, dan sebuah kotak kayu kecil. Langkahnya pelan, namun sorot matanya penuh ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang datang membawa pesan dari tempat yang jauh. Dan tanpa disadari Adele, kehadiran pria itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Perubahan yang tidak hanya mengusik luka lamanya, tetapi juga mengguncang seluruh hidupnya hingga ke akar terdalam. Hujan gerimis mulai turun saat Adele berdiri di balik jendela besar ruang tamu. Tetes-tetes air memantul di permukaan marmer, menciptakan suara lembut yang biasa menenangkan hatinya. Namun sore itu justru membuatnya semakin gelisah. Di depan gerbang, pria asing yang tadi hanya terlihat samar kini tampak jelas. Gilang Pratama, 27 tahun. Pakaian lusuh menempel di tubuhnya, rambutnya basah oleh hujan, dan sepeda tuanya berdiri seperti saksi bisu perjalanannya yang panjang. Ia menekan bel dengan sopan, tidak terburu-buru meski hujan makin deras. Ketika Adele menekan intercom, suaranya terdengar tenang, dalam, dan tanpa keraguan. "Permisi, Bu. Saya dengar ada anak yang sakit. Kalau Ibu berkenan, saya ingin mencoba membantu." Nada itu begitu yakin, begitu lembut, seolah membawa harapan yang Adele sudah lama kubur dalam-dalam. Namun bagian dirinya yang penuh luka segera membangun dinding tinggi. Ia mengernyit, meremehkan. Baginya, tidak mungkin seorang pria yang bahkan tak punya payung bisa melakukan sesuatu yang dokter internasional saja tak mampu. "Siapa kau?" Suara Adele terdengar sinis. "Dukun keliling, tabib jalanan, dokter terbaik saja menyerah. Apalagi orang sepertimu." Ia hampir menekan tombol untuk memanggil satpam. Hampir. Namun sebelum kata usir sempat keluar, sebuah suara melengking memecah udara. Suara yang membuat darahnya langsung membeku. "Dina." Jeritanya menggema dari lantai atas, penuh rasa sakit. Adele panik, tubuhnya berlari sebelum pikirannya sempat menyusul. Dina terbaring di ranjang, tubuhnya kejang, begitu hebat, hingga sprei kusut tak beraturan. Napasnya putus-putus, wajahnya pucat seperti tak ada kehidupan tersisa. Perawat belum datang, dokter sedang di perjalanan. Adele gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Saat itu pula, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Pria asing itu, yang beberapa detik lalu ingin ia usir, berdiri di ambang pintu dengan napas sedikit terengah, membawa kotak kayu kecil dan botol cairan berwarna hijau muda. Adele ingin menjerit mengusirnya, namun suaranya tidak keluar. Gilang tidak menunggu izin. Ia melangkah cepat, berlutut di sisi ranjang, memegang tangan Dina yang dingin dan kaku. Aroma hangat memenuhi ruangan ketika ia meneteskan minyak itu ke dada
dan kaki Dina sambil berdoa lirih dalam bahasa yang tak dipahami Edel. Doa itu seperti nyanyian kuno, pelan namun tegas. Dan keajaiban kecil terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kejang Dina berhenti. Tubuh kecil itu perlahan rileks, napasnya kembali teratur, dan suasana kamar yang tadi kacau berubah menjadi hening penuh kelegaan. Edel terpaku seperti kehilangan keseimbangan. Antara ketakutan, kemarahan, dan rasa tak percaya yang menusuk begitu dalam. Gilang menutup botol itu, menatap Dina sejenak sebelum berkata pelan tanpa menatap Edel. "Maaf kalau saya lancang, Bu, tapi anak ini tidak boleh terlambat ditolong." Kata-katanya sederhana, namun menggema di ruang itu seperti mantra. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Edel merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Sesuatu yang hangat, tipis, namun nyata. Harapan. Dan ia belum tahu bahwa sore itu bukan hanya tentang menyelamatkan Dina, tetapi awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah kejang Dina mereda, Edel masih berdiri terpaku di sisi ranjang. Tangannya menggenggam udara, gemetar, seperti tidak tahu harus memegang apa. Dalam 3 tahun terakhir, ia telah melihat banyak dokter keluar masuk rumah ini, masing-masing membawa harapan, lalu menghancurkannya. Namun sore itu, seorang pria asing yang bahkan tidak memakai jas dokter mampu melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Aroma minyak herbal itu masih memenuhi ruangan. Campuran kayu manis, daun sirih, dan rempah yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Wangi hangat itu membuat suasana kamar terasa seperti berubah, seolah dinding-dinding marmer yang dingin mulai menghembuskan kehidupan kembali. Gilang menutup botol kecil berwarna hijau muda dan memandang Edel untuk pertama kalinya sejak ia masuk. Tatapannya lembut, tapi membawa sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kesunyian, ada luka, tapi juga ada keyakinan yang kuat. Sesuatu yang membuat Edel tidak bisa mengalihkan pandangan. Kejang ini sering terjadi karena tekanan saraf di bagian bawah tulang belakang, ujarnya perlahan. Saya hanya membantu menenangkannya sementara. Edel mengerutkan kening, sulit menerima semua yang baru ia saksikan. Suaranya pecah saat ia bertanya, "Kau, siapa sebenarnya? Bagaimana bisa kau tahu semua itu?" Gilang mengangguk kecil, seakan memahami keraguan itu. "Nama saya Gilang Pratama, Bu. Tinggal di kampung Cisarua, pinggir kota. Orang-orang biasa datang ke rumah saya kalau mereka sudah kehabisan cara. Saya bukan dokter, saya hanya belajar dari ayah saya. Saya orang biasa." Namun Edel menatapnya tajam. "Orang biasa? Tidak mungkin. Orang biasa tidak akan tahu cara menghentikan kejang secepat itu. Apa yang kau gunakan barusan?" Gilang membuka kotak kayu yang ia bawa. Di dalamnya ada botol-botol kecil berisi cairan aneka warna, gulungan kain putih, dan serbuk dari tumbuhan-tumbuhan yang Edel bahkan belum pernah lihat. Semuanya tertata rapi seperti koleksi apoteker zaman dahulu. "Minyak herbal keluarga kami, turun-temurun. Ayah saya selalu bilang setiap penyakit punya bahasanya sendiri. Kalau kita sabar mendengarkan, tubuh akan memberitahu apa yang diperlukannya." Kata-kata itu membuat dada Edel bergetar aneh, campuran marah, heran, takut, dan tersentuh. Namun sisi logisnya masih penuh perlawanan. "Omong kosong," desisnya. "Ini bukan zaman keajaiban." Gilang tidak membantah. Ia hanya menutup kotak kayunya dan berdiri pelan. "Kalau begitu, maaf saya lancang, Bu. Saya hanya tidak tega melihat anak itu menderita." Ia berjalan menuju pintu kamar. Namun sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak, menatap lantai, lalu berkata pelan, "Kalau nanti kejangnya datang lagi, jangan biarkan Dina sendirian, letakkan handuk hangat di kakinya, dan bantu dia bernapas lewat hidung. Jangan takut. Anak itu punya semangat hidup yang kuat." Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Edel berdiri mematung seperti kehilangan arah. Ada sesuatu dalam cara bicara pria itu. Ketulusan, kesederhanaan, dan entah apa lagi. Yang menembus bagian terdalam hatinya. Bagian yang selama ini ia kunci rapat-rapat sejak kepergian suaminya. Ketika ia menatap keluar jendela dan melihat punggung Gilang semakin jauh,
mendorong sepeda tuanya di bawah hujan gerimis. Hatinya terasa aneh, berat, hangat, dan kacau. Malam itu, Edel tidak bisa tidur. Suara hujan di luar seperti membawa kembali aroma minyak herbal tadi. Ia memandang wajah Dina yang tertidur tenang, lebih tenang dari yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Dan di tengah keheningan itu, perasaan aneh tumbuh dalam dirinya. Rasa penasaran, rasa harapan, dan rasa takut akan sesuatu yang ia belum mengerti. Sore tadi, seorang pria asing masuk hidupnya tanpa ia izinkan. Dan anehnya, ia tidak menyesal. Keesokan paginya, ketika matahari baru menyelinap melalui tirai kamar, Edel bangun dengan perasaan aneh yang masih menggantung di dadanya. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat wajah Dina yang begitu tenang setelah disentuh oleh minyak herbal gilang. Setiap kali menarik napas, aroma hangat kayu manis dan rempah itu seolah menghantui udara yang ia hirup. Ia turun ke ruang depan dengan langkah pelan, seolah takut menemukan kenyataan bahwa semua yang terjadi kemarin hanya mimpi. Namun ketika melihat Dina di kursi roda, pipi kecilnya tampak lebih segar, napasnya lebih stabil. Edel tahu, sesuatu benar-benar telah berubah. Ia memanggil satpam dan bertanya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang, meski hatinya berdebar. "Pria yang datang kemarin, kau tahu siapa dia?" Satpam mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum menjawab. "Orangnya sopan, Bu. Katanya tinggal di pinggir kota, dekat pasar lama. Saya kira dia pengantar barang, soalnya cuma bawa sepeda tua." Edel terdiam lama. Ia tidak mengerti mengapa pikirannya terus kembali pada pria itu. Tatapan matanya yang tenang. Cara ia berbicara seakan memahami sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tubuhnya yang basah karena hujan, namun tetap berdiri tegak dengan keyakinan asing. Ia menggigit bibirnya. Tidak, ini gila. Ia tidak boleh memikirkan hal atau orang yang tidak masuk akal. Namun, hati kecilnya berbisik bahwa lelaki itu berbeda. Hari itu berlalu lambat. Setiap kali ia menata bantal Dina, setiap kali ia mengganti selimut, setiap kali ia melihat senyum kecil muncul di wajah anaknya yang pucat. Bayangan Gilang muncul lagi. Seakan pria itu menyisakan jejak halus di udara, di ingatan, dan di dada Edel. Malamnya, Edel duduk di balkon kamarnya, memandangi langit Jakarta yang gelap. Suara detik jam terdengar jelas, menusuk keheningan. Angin malam yang lembut mengusap kulitnya, namun tidak mampu mengusir detak jantungnya yang kacau. Di kepalanya hanya satu pertanyaan yang terus bergema. Siapa sebenarnya pria itu? Dan bagaimana ia bisa melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan siapapun selama ini? Ketika ia memejamkan mata, ia kembali melihat tatapan Gilang di bawah cahaya kamar, tenang, dalam, seperti menyimpan rahasia yang tidak diucapkan. Tatapan yang entah mengapa membuat Edel merasa aman. Dan itu justru menakutkan, sebab Edel Mira Santoso sudah terlalu lama hidup dalam tembok dinginnya sendiri. Merasakan sesuatu lagi adalah hal yang paling ia takuti. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Edel merasa hidupnya mungkin saja sedang berubah arah. Dan perubahan itu datang dari seorang pria asing dengan sepeda tua yang muncul di depan gerbang rumahnya saat hujan turun pelan. Sore hari berikutnya, langit Jakarta tampak muram, seperti memantulkan suasana hati Edel yang masih dipenuhi pertanyaan. Awan tebal menggantung rendah, dan sinar matahari merembes tipis melalui kaca jendela besar ruang terapi. Dina duduk di kursi roda, jemari kecilnya menggenggam boneka yang sudah lusuh. Boneka yang dulu selalu ia bawa dalam setiap perjalanan bersama ayahnya. Dina terlihat lebih segar hari ini, tetapi Edel masih merasakan ketegangan halus mengambang di seluruh rumah. Ketika Dina menatapnya sambil tersenyum kecil, Edel membalasnya dengan senyum yang dipaksakan. Ia tidak ingin anaknya tahu bahwa hatinya sedang berperang dengan rasa penasaran yang tak terjelaskan. "Ma, tadi malam aku mimpi aneh," bisik Dina sambil menyentuh tangan ibunya. "Ada kakak-kakak berjubah putih pegang tanganku, rasanya hangat sekali.
Mereka bilang aku belum boleh menyerah. Edel merinding. Ia membelai rambut Dina, berpura-pura tenang. Ah, itu cuman mimpi, sayang. Namun bagian terdalam hatinya membantah. Mimpi itu terlalu mirip dengan salah satu doa yang dilantunkan Gilang. Sore itu, Edel akhirnya memerintahkan Satpam mencari Gilang. Ia ingin jawaban, ia ingin logika, ia ingin kepastian bahwa apa yang terjadi bukanlah sihir atau keajaiban tak jelas yang bisa membahayakan Dina. 2 jam kemudian, Satpam datang membawa pria yang sama. Gilang berdiri di ruang tamu megah yang dikelilingi marmer putih dengan pakaian sederhana yang kontras dengan kemewahan rumah Santoso. Wajahnya tenang, suaranya tetap lembut ketika ia menunduk hormat. "Silakan duduk," perintah Edel dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Dia ingin menjaga jarak, tetapi tatapannya tidak bisa berhenti mengikuti gerak Gilang. "Kau bilang kau hanya ingin menolong," Edel membuka pembicaraan. "Tapi aku tidak percaya pada kebetulan. Jelaskan apa yang kau lakukan pada putriku malam itu." Gilang duduk perlahan. Ia tidak membela diri, tidak juga tampak takut. "Saya tidak melakukan apapun yang berbahaya, Bu. Saya hanya mengoleskan ramuan yang diwariskan keluarga saya sejak dulu." Edel menyilangkan tangan di dada. "Ramuan? Kau pikir aku bodoh percaya pada minyak murahan?" Tanpa tersinggung, Gilang membuka kotak kayunya. Botol-botol kecil dengan cairan berwarna zamrud, coklat muda, dan ungu kebiruan berkilau lembut di bawah lampu gantung kristal. Ada serbuk tumbuhan kering, akar-akar aneh, dan lipatan bahan putih seperti milik tabib kuno. "Ini bukan minyak biasa, Bu. Ini ramuan dari garis keturunan penyembuh Banyuwangi. Bukan ilmu hitam, hanya pengetahuan tentang tubuh, alam, dan doa." "Keturunan penyembuh?" Edel mengangkat alis. "Maksudmu, dukun?" Gilang menatap Edel tanpa marah. "Orang dulu menyebutnya begitu, tapi kami tidak memanggil roh atau melakukan ritual gelap. Kami hanya mendengarkan apa yang tubuh tidak bisa katakan dengan kata-kata." Suasana hening, hanya terdengar suara air mancur di luar jendela. Edel menatap tangannya sendiri, lalu menatap wajah Gilang. "Kalau begitu, mengapa datang ke rumahku? Mengapa ke anakku?" Gilang tertunduk sedikit, suaranya pelan seperti mengaku. "Saya tidak pernah memaksa diri datang kemanapun. Saya hanya merasa ada panggilan dari tempat ini, seperti dorongan kuat yang mengarahkan saya ke rumah ini." Jawaban itu membuat Edel merinding, bukan karena takut, melainkan karena ia merasa seolah kata-kata itu membawa gema sesuatu yang dalam dan tidak terlihat. "Kau aneh," bisik Edel. "Tapi entah kenapa aku merasa kau tidak berbohong." Gilang hanya tersenyum tipis. "Tidak semua yang tidak bisa dijelaskan itu salah, Bu." Saat Gilang pergi sore itu, Edel berdiri lama di jendela. Langkah Gilang yang perlahan meninggalkan halaman, sepeda tuanya yang sederhana, dan ketenangan di wajahnya. Semuanya membuat dada Edel terasa hangat dan sesak di saat yang bersamaan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Edel tidak memikirkan kematian suaminya. Tidak memikirkan rasa kehilangan yang membekukan hatinya. Yang ia pikirkan hanya pria misterius dengan sepeda butut itu, dan ia tidak mengerti mengapa perasaan itu membuatnya takut. Hari-hari berikutnya, rumah Edel kembali tertutup dalam keheningan yang mencekam. Udara dingin Jakarta terasa semakin berat, seakan setiap sudut rumah menahan napas. Dina, yang sebelumnya menunjukkan kemajuan, kembali dilanda gelombang panas tinggi. Wajahnya memucat, bibirnya kering, dan tubuh kecilnya gemetar lemah. Edel duduk di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya erat, seolah takut gadis kecil itu menghilang dari genggamannya. "Dina, Mama di sini, sayang, buka matamu." Namun Dina hanya mengeluarkan napas berat yang tersengal. Pikiran Edel kacau, gelisah, dan panik. Ia berlari ke meja, mengambil ponsel dengan tangan gemetar, hendak menelepon siapapun yang bisa menolong. Tetapi entah mengapa, jemarinya berhenti di udara. Satu nama muncul tanpa ia sadari. Gilang. Hanya nama itu yang berada di dalam kepalanya. Satu-satunya yang, entah bagaimana, mampu membuat keajaiban kecil terjadi. Tanpa pikir panjang, Edel menekan nomor yang Satpam berikan beberapa hari lalu.
Nomor yang ia sembunyikan dalam laci, pura-pura tidak peduli. Namun sebenarnya ia simpan dengan begitu hati-hati. Gilang, tolong datang. Dina panas tinggi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suaranya pecah, goyah. Di seberang, suara Gilang terdengar tenang seperti biasa. Saya segera ke sana, Bu. Tak sampai 30 menit kemudian, suara deru sepeda tua berhenti di depan gerbang marmer. Edel bergegas turun. Ketika pintu terbuka, ia mendapati Gilang berdiri dalam keadaan basah oleh hujan, rambutnya menempel di dahi, napasnya sedikit terengah, namun matanya tetap teduh dan penuh empati. Begitu melihat Dina di ranjang, wajah Gilang berubah serius. Ia tidak bicara panjang, hanya meminta air hangat dan handuk bersih. Edel mengikuti perintahnya tanpa membantah sedikit pun. Untuk pertama kalinya ia tidak melawan pria itu, tidak meremehkannya, tidak mempertanyakan apapun. Ia hanya percaya. Dan kepercayaan itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus sakit. Gilang duduk di tepi ranjang, menatap Dina dengan belas kasih yang begitu dalam, hingga Edel merasakan hatinya mencair pelan. "Anak ini kuat," ucap Gilang pelan. Tapi tubuhnya kelelahan. Ia menuangkan minyak herbal ke telapak tangannya, lalu memijit kaki Dina dengan gerakan lembut dan berirama. Bibirnya melafalkan doa dalam bahasa kuno yang sama. Suara yang dulu membuat Edel ketakutan, kini justru menenangkannya. Aroma herbal hangat memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi melati yang masuk dari taman belakang. Udara berubah. Angin yang tadinya berisik kini seolah merunduk, tenang dan patuh. Perlahan, warna kulit Dina berubah. Napasnya kembali teratur. Keringat dingin berhenti menetes. Edel menatapnya dengan mata melebar. Dan ketika Gilang menekan lembut pergelangan kaki Dina, sesuatu yang mustahil terjadi. Jari-jari kaki Dina bergerak. Hanya sekilas, kecil sekali, tetapi cukup untuk membuat Edel menutup mulutnya, menahan jeritan haru. "Ya Tuhan, dia bergerak." Gilang hanya tersenyum samar, seolah keajaiban itu bukan sesuatu yang asing baginya. Tubuhnya mulai mendengar doa ibunya, ujarnya lembut. "Tapi perjalanan masih panjang, Bu." Air mata Edel jatuh. Ia memandang Gilang dengan campuran syukur, kagum, dan teror halus di dalam dadanya. "Bagaimana kau bisa melakukan ini?" Gilang menggeleng pelan. "Saya tidak menyembuhkan siapapun, Bu. Saya hanya mengingatkan tubuhnya. Bagaimana caranya sembuh?" Kata-kata itu sederhana, namun menembus hati Edel seperti cahaya kecil memasuki ruangan gelap. Selama ini, ia hidup dalam tembok kebanggaan. Dan dalam sekejap, semua tembok itu retak. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika kau bisa membuat Dina berjalan lagi, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Harta, rumah, bahkan diriku. Aku akan menjadi istrimu kalau itu bisa membuat anakku sembuh." Ruangan terdiam. Jam dinding berdetak perlahan, sakit dan jelas. Gilang menatapnya lama. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. "Jangan berkata begitu, Bu," ucapnya lirih. "Janji yang lahir dari air mata seringkali lebih kuat dari doa." Edel tercekat. Ia baru menyadari beratnya kata-kata yang terucap. Tetapi sudah terlambat. Sebuah sumpah telah lahir. Dan sumpah itu mulai mengusik takdir mereka, sedikit demi sedikit. Kabar tentang kejadian aneh di rumah Edel menyebar cepat, jauh lebih cepat daripada yang Edel bayangkan. Awalnya hanya bisikan kecil para tetangga kompleks elit, namun dalam hitungan hari, gosip itu berkembang menjadi percakapan panas di kafe-kafe mahal, grup arisan ibu-ibu, hingga muncul di portal gosip online. "Katanya cuma pakai minyak herbal loh." "Gila, bisa-bisanya ya orang kampung nyembuhin anak sekaya itu. Jangan-jangan pakai ilmu hitam." Dari balik jendela ruang kerjanya, Edel hanya bisa menggigit bibir saat mendengar bisikan-bisikan itu. Bukan hanya karena malu, tetapi karena ia tidak mampu menyangkal bahwa Dina memang menunjukkan kemajuan yang mustahil dijelaskan. Gadis kecil itu kini bisa duduk tegak tanpa bantuan bantal penyangga. Kadang ia tersenyum kecil, bahkan tertawa. Senyum yang sudah lama hilang. Namun, tidak semua orang di rumah itu menyambut kehadiran Gilang dengan hati terbuka. Maya,
Asisten rumah tangga yang sudah bekerja sejak Dina lahir, sering menggerutu sambil mencuci piring di dapur. "Bu, saya takut orang itu punya niat lain," katanya setengah berbisik. "Dia bisa aja pura-pura baik, ujung-ujungnya minta uang, atau lebih parah." Edel menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat Maya langsung menunduk. "Cukup, Maya, aku tahu apa yang kulakukan." Namun yang Edel tidak katakan adalah bahwa bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Meski begitu, Gilang tetap datang setiap sore. Sepedanya kini disimpan di garasi belakang, seakan menjadi bagian dari rumah itu. Ia selalu membawa kotak kayu kecil dengan botol-botol herbal beraneka warna yang terisi makin sedikit setiap hari. Setelah terapi selesai, ia selalu melakukan hal yang sama. Mencuci tangan perlahan, menunduk sopan, lalu pamit tanpa meminta imbalan apapun. Edel sering memperhatikannya dari tangga. Ada ketenangan dalam setiap geraknya. Ketenangan yang tidak pernah ia temukan pada siapapun sejak suaminya meninggal. Terkadang, hanya dengan melihat Gilang memijat kaki Dina, Edel merasakan hatinya bergetar, meski ia sendiri tidak mengerti perasaan itu apa. Suatu sore, Dina tertidur setelah sesi terapi. Edel memanggil Gilang ke taman belakang. Taman itu dipenuhi bunga Kamboja dan aroma herbal lembut yang seolah tidak pernah benar-benar hilang. "Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini?" Suara Edel tajam, namun ada getaran halus di belakangnya. "Kau tahu aku bisa saja menuduhmu penipu." Gilang menatapnya lama, tidak membela diri, tidak gentar. "Saya datang karena ingin menolong, Bu." "Tidak semua orang datang tanpa mencari sesuatu," balas Edel dingin. "Semuanya punya maksud." "Termasuk ibu," jawab Gilang lembut. Terlalu lembut. Kalimat itu membuat dada Edel bergetar, seperti disentuh oleh sesuatu yang sudah lama terkubur. Ketakutan, kesepian, dan bagian dirinya yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Mulai hari itu, hubungan mereka berubah. Tidak secara tiba-tiba, tetapi perlahan. Edel tidak lagi menyambut Gilang dengan tatapan sinis. Gilang mulai dipersilakan makan malam bersama mereka. Dina semakin dekat dengan pria itu. Bahkan tertawa ketika Gilang mengajarinya menulis aksara Jawa. Namun, kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh itu tidak bertahan lama. Media mulai berdatangan, beberapa wartawan memotret dari luar gerbang. Akun-akun gosip mulai menyebarkan berita-berita miring. Edel mencoba menutup tirai, menahan dunia dari masuk ke dalam kehidupan mereka. Namun malam itu, ia menangis diam-diam di kamarnya. Ia takut keajaiban kecil itu akan lenyap. Takut dunia luar akan menghancurkan harapan yang baru tumbuh. Harapan yang ia pikir sudah mati sejak suaminya pergi. Sementara itu, di kamar tamu lantai bawah, Gilang duduk sendirian. Ia membuka kotak kayu kecilnya, menatap botol-botol herbal yang isinya tinggal separuh. Dalam cahaya redup kamar, bibirnya bergetar mengucapkan doa. Doa yang sama yang ia ucapkan untuk Dina. Namun, nada suaranya berbeda malam itu. Lebih berat, lebih muram. "Semoga waktu masih berpihak pada kita," bisiknya lirih. Karena jauh di dalam dirinya, Gilang tahu sesuatu yang Edel belum tahu. Setiap keajaiban selalu datang dengan harga, dan harga itu mulai menuntut bayaran. Malam itu, langit Jakarta tampak muram, namun bukan hanya karena mendung. Ada sesuatu di udara. Sesuatu yang membuat Edel terbangun dari tidur gelisahnya. Suara lirih dari arah taman belakang, seperti seseorang melantunkan doa atau mungkin menangis. Edel turun perlahan, mengenakan jubah tidur satin abu-abu. Suara langkahnya bergema lembut di lantai marmer. Ketika ia mendekati jendela yang menghadap taman, detak jantungnya langsung berubah ritme. Di bawah cahaya rembulan yang bersembunyi, di balik awan, ia melihat sesosok pria berlutut di depan meja batu kecil. Gilang. Tubuhnya tampak kurus, bahunya bergetar halus. Di sekelilingnya, botol-botol minyak herbal terbuka, dan sesuatu menetes dari tangannya. Cairan merah gelap. Darah. Edel memegang dadanya, hampir kehilangan keseimbangan. "Gilang," suaranya serak, nyaris tak terdengar, namun Gilang tidak menoleh. Ia terus berdoa dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Edel. Nada doanya terdengar seperti ratapan seorang lelaki
yang memikul beban yang terlalu besar untuk seorang manusia. Saat ia menjatuhkan cairan merah itu ke tanah, Edel menyadari sesuatu. Tanah itu menyerap darahnya, seolah memang sudah menunggu. Edel melangkah maju, dan ketika ranting kecil patah di bawah kakinya, Gilang tersentak. Ia menoleh, wajahnya pucat, matanya sembab dan basah. Tidak ada ketenangan yang biasa ia tunjukkan. Tidak ada senyuman tipis yang menenangkan. Yang ada hanya kelelahan dan kesedihan yang sangat mendalam. Bu Edel, Anda tidak seharusnya melihat ini. Apa yang kau lakukan? Suara Edel pecah. Itu darahmu. Gilang menunduk, napasnya berat. Ya, dan ini bukan pertama kalinya. Edel mundur setapak, tangan menutup mulutnya. Kau menggunakan darahmu untuk membuat ramuan itu. Selama ini kau... Tidak, potong Gilang cepat, namun suaranya gemetar. Saya tidak menipu, tapi saya memang tidak menceritakan semuanya. Ia duduk perlahan di tanah, menatap tangannya yang berlumuran darah dengan mata sayu. Ramuan itu bukan hanya dari tumbuhan, Bu. Leluhur saya, garis penyembuh dari Banyuwangi, diberi anugerah dan kutukan sekaligus. Kami bisa menyembuhkan apapun, tapi setiap kali kami melakukannya, sebagian dari hidup kami ikut hilang. Edel terdiam, udara terasa berhenti, suara hujan hilang entah kemana. Maksudmu, setiap kali kau menyembuhkan seseorang, umurmu berkurang? Gilang mengangguk pelan. 1 tahun, kadang lebih, tergantung seberapa berat penyakitnya. Edel merasakan lututnya hampir lemas, dadanya sesak, matanya panas. Apa kau mau terus melakukannya? Suaranya nyaris berbisik, seperti takut jawaban yang akan datang. Gilang menatapnya, tatapan yang penuh luka, namun jujur. Karena itu satu-satunya cara saya tetap hidup, Bu. Kutukan ini membuat saya tidak bisa berhenti. Jika saya berhenti menolong, tubuh saya akan mulai membusuk dari dalam. Darah saya berhenti mengalir. Keheningan menutup mereka, hanya diselingi suara angin malam yang menembus sela daun Kamboja. Edel menatap tanah gelap di kaki Gilang, tempat darahnya mengering membentuk garis-garis seperti simbol-simbol kuno. Simbol-simbol yang terasa seperti doa, atau mungkin peringatan. Kau bodoh, suara Edel pecah. Kau bisa mati karena ini. Saya tahu, jawab Gilang tenang. Tapi bukankah hidup memang selalu harus dibayar dengan sesuatu? Edel menutup mulutnya, menahan isak. Ia tidak tahu kenapa hatinya begitu sakit menyaksikan pengorbanan itu. Untuk pertama kalinya, Edel menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia peduli, terlalu peduli. Dan perasaan itu, perasaan yang tidak seharusnya ada, membuatnya takut. Karena cinta, jika benar itu cinta, lahir di antara darah, kutukan, dan keajaiban. Maka cinta itu bisa membunuh siapapun yang disentuhnya. Sejak malam Edel melihat darah Gilang menyatu dengan tanah taman, dunia di sekelilingnya tidak pernah terasa sama lagi. Rasanya seperti tirai tipis yang selama ini menutupi sebuah kebenaran besar telah tersingkap. Setiap kali ia melihat Gilang datang ke rumah dengan sepeda tuanya, ia tidak lagi melihat seorang tabib sederhana. Ia melihat seseorang yang sedang berjalan di ambang hidup dan mati, mengorbankan dirinya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berjalan dengan kesunyian yang menegangkan. Gilang masih datang, tetapi Edel mulai memperhatikan detail kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Tangan Gilang semakin pucat, matanya sering berkaca-kaca, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Gerakannya sedikit goyah, meskipun ia selalu berusaha tersenyum. Setiap kali ia mengoleskan minyak herbal ke kaki Dina, Edel merasakan hatinya hampir pecah, karena ia tahu setiap senyum kecil yang muncul di wajah putrinya, berarti waktu hidup Gilang kembali terpotong. Dina semakin membaik, perlahan, namun pasti. Ia mulai bisa mengangkat lututnya sedikit, duduk tanpa lelah, bahkan menggambar dengan tawa pelan. Dan sementara Edel merasa bahagia atas kemajuan itu, hatinya dihantui oleh rasa bersalah yang tumbuh seperti duri. Pada suatu sore yang dipenuhi cahaya lembut matahari tenggelam, Edel berdiri di dekat jendela ruang terapi. Dina tertawa kecil,
memegang pensil warna. Gilang duduk di sampingnya, mengajari gadis kecil itu menulis aksara Jawa. Namun Edel melihat jari Gilang bergetar. Terlalu halus untuk dilihat orang biasa, tetapi cukup jelas bagi seorang ibu yang telah melihat kematian dari jarak dekat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya memberanikan diri. "Berapa banyak waktu yang tersisa?" "Untukmu." Suaranya bergetar. Gilang terdiam. Sekali lagi, ia menunduk, menutup botol kecil di tangannya dengan perlahan. "Saya tidak menghitung lagi, Bu," jawabnya pelan. "Mungkin hanya tinggal beberapa tahun atau beberapa bulan." Jawaban itu menusuk Edel lebih dalam dari yang ia bayangkan. "Berhenti, Gilang. Tolong berhenti." Suara Edel patah, penuh ketakutan. "Aku tidak mau kau mati hanya karena anakku." Namun Gilang tersenyum tipis, senyum yang membuat Edel ingin menangis lebih keras. "Bu Edel," katanya lembut, "saya sudah mati separuhnya, sejak lama." Kata-kata itu membuat Edel terdiam, bibirnya bergetar. "Hidup saya hanya pinjaman, dan satu-satunya cara saya membayarnya adalah dengan menolong." Edel menatap Dina sejenak, putrinya sedang menggambar pelangi kecil, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Sesuatu yang belum pernah ia lihat selama hampir 3 tahun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Edel merasa tidak punya kata-kata. Ia ingin memohon Gilang berhenti. Ia ingin memohon Gilang memilih hidup. Tetapi bagaimana bisa ia memintanya berhenti? Saat Gilang adalah satu-satunya alasan Dina masih tersenyum. Malam itu, Edel duduk di balkon kamarnya dengan secangkir teh yang tak disentuh. Angin malam menerbangkan rambutnya. Suara kota terasa jauh, nyaris tidak nyata. Ia memandangi langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya, Edel bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cinta bisa tumbuh dari rasa bersalah? Atau justru cintalah yang membuatnya begitu takut kehilangan? Setiap kali ia mengingat senyum lembut Gilang, suaranya yang menenangkan, dan tatapan mata penuh luka itu, hati Edel terasa aneh, seperti sesuatu yang sudah lama terkunci kini mulai terbuka kembali. Namun Gilang selalu menjaga jarak, selalu berdiri beberapa langkah lebih jauh, seolah takut jika ia mendekat, Edel akan ikut terseret dalam kutukannya. Suatu malam, hujan turun deras. Edel menemukan Gilang berdiri di teras belakang, membiarkan hujan membasahi tubuhnya seperti seseorang yang sedang menghukum diri sendiri. Tanpa pikir panjang, Edel mengambil handuk dan berjalan mendekat. "Kau akan sakit kalau terus seperti ini," ucapnya. Gilang tidak menoleh. "Sakit bukan hal yang menakutkan bagi saya, Bu," katanya pelan. "Yang menakutkan adalah berhenti menolong." Air mata Edel jatuh tanpa ia sadari. "Dan kalau aku melarangmu, kalau aku tidak izinkan kau menyentuh Dina lagi," Gilang menatapnya, matanya sayu namun tegas. "Maka Dina tidak akan sembuh dan saya mungkin akan berhenti hidup." Perkataannya menghancurkan Edel. Ia merasa seolah dunia menutup di sekelilingnya. "Kau kejam," bisiknya. "Tidak," jawab Gilang. "Takdir yang kejam. Saya hanya menjalankannya." Hujan terus turun, menenggelamkan keheningan yang berat di antara mereka. Dan malam itu, dua hati yang diam-diam saling mencintai justru semakin menjauh. Bukan karena benci, tapi karena pengorbanan. Hari itu langit cerah, tetapi ketenangan itu hanya menipu. Rumah Edel dipenuhi ketegangan halus sejak pagi. Suara mesin mobil sport hitam tiba-tiba mengaum di depan gerbang marmer, menandai kedatangan seseorang yang telah lama hilang dari hidup mereka. Seorang pria turun dari mobil, berjas abu-abu elegan, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas dan tatapan tajam penuh analisis. Rafael Santoso, adik mendiang suami Edel. 3 tahun ia menghilang ke luar negeri. Konon mengurus bisnis keluarga di London. Kini ia pulang, rupanya membawa niat yang kuat. Ketika Rafael masuk dan melihat Gilang sedang menyiapkan ramuan di ruang terapi, matanya langsung menyipit tajam seperti seorang hakim yang menemukan terdakwa. "Dan ini siapa?" Nada suaranya dingin, menusuk. Edel menelan ludah. "Dia Gilang, orang yang membantu pengobatan Dina." "Membantu?" Rafael mendengus sinis sambil menatap pakaian lusuh, sepeda tua, dan minyak herbal berbau rempah. "Edel, kakak iparku sampai sebegitu
putus asanya sampai percaya pada tabib jalanan seperti ini? Kata-kata itu menusuk bukan hanya ke Edel, tetapi ke Dina. Gilang tetap berdiri tenang, tidak membalas. Saya hanya melakukan yang saya bisa, Pak. Namun Rafael melangkah mendekat, menatap Gilang dari kepala sampai kaki, seolah ingin menguliti rahasianya. Aku tahu tipe orang sepertimu, datang dengan alasan menolong, lalu perlahan mengambil keuntungan dari kelemahan orang kaya. Edel hendak menahan, tetapi Rafael mendahului. Edel, mulai sekarang aku yang urus semuanya. Dokter, terapi, rumah sakit, kau tidak butuh orang ini lagi. Dina tiba-tiba menangis keras, suaranya pecah. Om, Kak Gilang baik, Kak Gilang gak jahat. Suara itu membuat ruangan berhenti. Bahkan Gilang menunduk, tersentuh, tetapi Rafael mengabaikannya. Lihat, dia sudah mencuci otak anak ini. Tolong cukup, Edel gemetar. Jangan bicara begitu di depan Dina. Namun Rafael tidak berhenti. Kalau kau bukan penipu, buktikan mana ijazahmu, mana izin medis, mana bukti kau bukan dukun. Gilang hanya diam. Sorot matanya meredup, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu. Kebenarannya tidak bisa dijelaskan dengan logika Rafael. Edel menatapnya dengan putus asa. Gilang, tolong katakan sesuatu. Gilang menunduk. Mungkin memang sudah waktunya saya pergi, Bu Edel. Ia mengambil kotak kayunya perlahan. Dina berteriak memanggilnya. Namun, Gilang tetap berjalan menuju pintu. Rafael berdiri tegap, wajahnya dipenuhi rasa menang. Pintu tertutup, dan dunia Edel runtuh dalam keheningan yang memekakan. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Rafael menguasai semuanya. Jadwal dokter pribadi, fisioterapi dari Singapura, obat-obatan baru. Gilang dilarang kembali. Semua staf diperintahkan untuk tidak membiarkannya masuk. Namun, keajaiban yang pernah mengubah hidup mereka mulai memudar. Malam pertama tanpa Gilang, Dina demam kembali. 2 hari kemudian, tangannya mulai kaku. Seminggu berlalu, dan ia bahkan tidak mampu duduk seperti sebelumnya. Dokter hanya menggeleng, tidak mengerti. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Tetapi, Edel tahu alasannya. Ia hanya tidak berani mengakuinya. Di setiap malam, Dina mengigau dalam tidur, memanggil nama yang sama. Kak Gilang, jangan pergi. Setiap kali mendengar itu, Edel menangis dalam diam. Rasa penyesalan menghancurkannya dari dalam. Ia merasa telah mengusir satu-satunya cahaya yang pernah kembali memasuki hidupnya. Sementara itu, di kamar kos kecil di pinggiran kota, Gilang menatap tangan kirinya yang kini mulai membiru. Darahnya mengering cepat, tubuhnya terasa berat. Kutukan itu mulai menuntut bayaran. Tanpa orang yang ia sembuhkan, tubuhnya perlahan mati. Namun luka terbesarnya bukan itu. Luka itu adalah Edel dan Dina. Keduanya membuatnya merasa hidup kembali, lalu menghilang dari genggamannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gilang berdoa bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk melupakan, namun takdir belum selesai dengan mereka. Tidak, belum. 1 bulan berlalu sejak Gilang menghilang dari kehidupan Edel dan Dina. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seolah jam di dinding rumah itu berdetak dengan kesedihan yang sama seperti di hati mereka. Dina semakin lemah, kulitnya pucat seperti kertas, matanya sayu, dan semangat hidupnya memudar seperti lilin yang kehabisan nyala. Dokter berganti-ganti, terapi datang dan pergi, obat-obatan dari luar negeri dicoba satu persatu. Tetapi tidak ada yang membawa perubahan. Setiap malam, Edel duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan mungil putrinya yang dingin. Setiap helaan, napas Dina yang berat membuat Edel merasa dunia runtuh sedikit demi sedikit. Dalam hening, ia berbisik lirih, kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Gilang, andai kau mau kembali, aku rela menukar apapun. Namun Gilang tidak pernah datang, hanya keheningan yang menjawab doa-doanya. Hingga suatu malam, hujan turun deras, menyapu jalanan Jakarta dengan suara yang menyayat hati. Kilatan petir sesekali menerangi jendela besar rumah Santoso, membuat bayangan perabotan tampak seperti siluet hantu masa lalu.
Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok. Satpam tertidur di pos depan. Seluruh rumah gelap, kecuali lampu taman yang remang. Edel, yang kebetulan belum tidur, berjalan turun. Detak jantungnya berdebar cepat, entah karena takut, cemas, atau harapan. Ketika ia membuka pintu, tubuhnya langsung membeku. Di ambang pintu, berdiri sosok yang telah begitu lama hilang, Gilang. Namun bukan Gilang yang dulu. Bajunya basah kuyup, menempel di tubuh yang tampak makin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangan kirinya berlumuran darah kering. Namun di tengah kondisinya yang kacau, bibirnya menampilkan senyum lembut. Senyum yang selama ini menghantui hati Edel. "Bu!" Suara Gilang lirih, hampir pudar. "Saya harus memenuhi janji." Edel hampir menangis melihatnya begitu rapuh. Ia ingin memeluknya, menariknya masuk, menjerit meminta penjelasan. Namun Gilang mengangkat tangan, menahan. "Jangan dulu, saya harus melihat Dina." Dengan langkah goyah, ia masuk ke rumah. Setiap langkah seperti menyayat tubuhnya sendiri, tapi matanya tetap tenang. Mata yang hanya menyimpan satu tujuan, menyelamatkan Dina. Dina terbangun ketika Gilang masuk. Meski lemah, mata gadis kecil itu berbinar untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. "Kak Gilang!" Suaranya serak, namun penuh harapan. Gilang tersenyum meski bibirnya bergetar. "Kau harus kuat, Dina. Malam ini kita coba sekali lagi." Ia membuka kotak kayu kecil, dan Edel menahan napas ketika melihatnya mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah botol berisi cairan bening keemasan. Cairan itu berpendar lembut, seolah memiliki cahaya sendiri. "Apa itu?" Edel berbisik takut. Gilang menatapnya. "Ramuan terakhir yang bisa saya buat. Darah saya sudah hampir habis. Tapi kalau berhasil Dina bisa berdiri." "Gilang, jangan lakukan ini." Edel hampir berteriak. "Aku tidak mau kehilanganmu." Namun Gilang hanya tersenyum samar. Senyum seorang pria yang sudah memilih takdirnya. "Kau sudah memberiku alasan untuk hidup. Biarkan aku menepati janji." Ia menuang cairan itu ke telapak tangannya. Aroma rempah dan tanah basah memenuhi udara, begitu kuat, hingga Edel merasa tubuhnya bergidik. Gilang mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno, lebih pelan, lebih rapuh, namun lebih dalam dari sebelumnya. Seakan setiap kata adalah serpihan hidupnya yang terakhir. Cahaya lembut muncul ketika ia meneteskan cairan itu ke kaki Dina, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di sana. Cahaya itu merayap, menyelimuti tubuh kecil Dina. Dina menggeliat, menahan sakit. Cahaya itu semakin terang, semakin kuat, hingga memenuhi seluruh ruangan. Edel menutup mata karena silau. Suara hujan di luar tiba-tiba hilang, seolah dunia menahan napas. Dan ketika cahaya itu meredup, sesuatu yang tak pernah dibayangkan, Edel terjadi. Dina menggerakkan kakinya. Perlahan, gemetar, namun nyata. Ibunya menatap dengan air mata bercucuran. "Dina, sayang, kau berdiri. Kau benar-benar berdiri." Dina tersenyum sambil menangis. "Bu, aku bisa berdiri." Tangis bahagia memenuhi ruangan. Namun di tengah keajaiban itu, suara tubuh terjatuh membuat Edel menoleh. Gilang tergeletak di lantai. Tubuhnya dingin. Napasnya hampir tidak ada. Kotak kayunya pecah, ramuan terakhir tumpah, dan menguap seperti kabut. "Gilang!" Edel memeluknya panik. "Gilang, buka matamu. Kau sudah menepati janji. Sekarang bangun, tolong." Gilang membuka mata pelan. Senyum terakhir muncul di wajah pucat itu. Sekarang dia bisa berjalan. Janji sudah kutepati. Dan setelah kalimat itu, kepalanya terkulai dalam pelukan Edel. Rumah itu menjadi sunyi. Hujan berhenti. Dan Edel memeluk tubuh Gilang sambil menangis seperti dunia telah runtuh seluruhnya. Dalam pelukan seorang wanita yang mencintainya. Dalam keajaiban terakhir yang ia berikan. Malam itu, Gilang Wiranegara membayar lunas takdirnya. Pagi itu, cahaya matahari pertama menembus tirai jendela kamar Edel. Namun, bukan cahaya yang membangunkannya, melainkan rasa dingin di dada.
ia terbangun di kursi dengan kepala berat dan mata bengkak. Begitu sadar, ia berdiri mendadak. Tempat tidur tamu kosong, selimutnya terlipat rapi. Bantalnya masih hangat, seperti seseorang baru saja bangun dan pergi dalam hening. Tetapi Gilang sudah menghilang. Edel berlari menuruni tangga, hampir terjatuh, memanggil-manggil satpam dengan suara panik. "Pak Satpam, Gilang kemana? Kalian lihat dia keluar." Namun semua penjaga hanya menggeleng. Tidak ada yang melihat Gilang melewati gerbang. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan dia keluar. Yang tampak dalam kamera hanyalah sosok Gilang berjalan ke taman, lalu hilang begitu saja, seolah ditelan udara pagi. Edel berdiri terpaku, napasnya tercekat. Di meja ruang tengah, ia melihat sebuah benda kecil yang sangat familiar, kotak kayu tua milik Gilang. Ia melangkah mendekat dengan tangan gemetar. Di atas kotak itu, tergeletak selembar surat. Tulisan tangan Gilang. Tinta hitamnya sedikit pudar, seolah ditulis dengan tenaga terakhirnya. Edel membuka surat itu perlahan. Air matanya jatuh, bahkan sebelum ia selesai membaca. "Janji sudah ditepati. Jangan cari saya lagi. Jagalah Dina, dan jagalah hati yang pernah hampir saya miliki." Gilang Wiranegara tangan Edel bergetar begitu hebat hingga sebagian tinta surat mengabur karena tetesan air matanya. Ia menahan isak, memeluk surat itu ke dada. Ada rasa sakit, tetapi juga kehangatan yang lembut menyelinap masuk. Perasaan yang tidak bisa ia namai. Campuran cinta, kehilangan, dan rasa syukur yang dalam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang hampa. Setiap sudut rumah seolah menyimpan jejak Gilang. Aroma herbal di ruang tamu yang masih samar-samar. Sepeda tuanya di garasi belakang yang berdiri seperti kenangan bisu. Tawa kecil Dina yang kini kembali memenuhi ruangan. Tawa yang dulu sempat hilang selama bertahun-tahun. Dina kini bisa berjalan. Pelan, tertatih, namun berjalan. Dan setiap langkahnya selalu disertai satu kalimat lembut, "Ini karena Kak Gilang." Setiap kali Edel mendengarnya, hatinya perih. Perih karena cinta. Perih karena pengorbanan yang terlalu besar. Perih karena seorang pria yang datang diam-diam dan pergi diam-diam, tetapi meninggalkan keajaiban yang selamanya mengubah hidup mereka. Suatu sore, Edel duduk di taman belakang, tempat terakhir ia melihat Gilang berdoa dengan darah dan air mata. Di bawah bangku kayu, ia menemukan sebuah botol kecil berisi minyak berwarna keemasan. Aroma khas ramuan Gilang menyeruak, menenangkan sekaligus menyayat. Edel menggenggamnya erat-erat. "Kenapa kamu harus pergi?" bisiknya lirih. "Padahal aku belum sempat bilang, aku mencintaimu." Angin sore berhembus lembut, menggetarkan daun Kamboja. Dan di antara hembusan itu, Edel merasa seolah ada suara yang membalas. Cinta tidak harus memiliki, tetapi akan hidup selamanya dalam napas-napas yang kau selamatkan. Tangis Edel pecah, bukan lagi tangis kehilangan, tetapi tangis penerimaan. Beberapa bulan kemudian, Edel membangun yayasan kesehatan anak tak mampu dan menamainya Rumah Sehat Gilang. Setiap dindingnya dipenuhi foto Dina yang tersenyum, berdiri tegak dengan gaun putih. Dan di bawah setiap foto, terdapat kalimat dari surat Gilang sebagai pengingat. Janji sudah ditepati. Aroma herbal yang lembut mengisi setiap ruangan. Aroma yang sama dengan kehangatan tangan Gilang. Aroma yang membawa kehidupan dari kematian, cinta dari luka, harapan dari keputusasaan. Yayasan itu tumbuh pesat. Banyak anak disembuhkan. Banyak keluarga diselamatkan. Dan setiap kali mendengar kabar kesembuhan baru, Edel berbisik, "Terima kasih, Gilang." Dan selalu ada angin lembut yang melewati jendela, membawa aroma herbal itu, seakan Gilang masih berada di dekatnya. Senyum samar di balik dunia yang tak terlihat. Beberapa tahun kemudian, saat hujan turun di sore yang kelabu, Edel melihat seorang pria mendorong sepeda tua di balik tirai hujan. Siluet itu, langkah itu, senja itu, Gilang. Ia berhenti di depan gerbang, tersenyum lembut. Meski dari jauh, ia tidak masuk, tidak mengetuk. Ia hanya melihat rumah itu, melihat kehidupan yang berubah karena dirinya.
Lalu perlahan, ia berjalan pergi, menuruni jalan yang dipenuhi kabut, menghilang di balik hujan. Seperti mimpi yang menolak terlupakan. Adele berdiri lama, membiarkan air mata jatuh bersama hujan. Namun kali ini, bukan tangis kehilangan, melainkan rasa syukur. Untuk cinta tanpa syarat, untuk keajaiban yang tak pernah ia minta, untuk seorang pria sederhana yang datang dan pergi tanpa jejak, tetapi meninggalkan cahaya abadi di hati mereka. Karena cinta sejati, meski tak terlihat, meski tak tersentuh, meski hilang dari dunia, tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tidak, selama Dina masih melangkah, selama Adele masih bernapas, selama aroma herbal itu masih hadir saat angin berhembus, Gilang tetap hidup di sana, di hati mereka, selamanya.